Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Info Bansos terkini, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi di channel ini, tempatnya kita berbagi informasi terbaru dan terpercaya seputar bantuan sosial dari pemerintah. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan kabar gembira. Karena tepat hari ini, 27 September 2025, ada banyak sekali bantuan sosial yang cair untuk masyarakat penerima manfaat. Jadi, silakan disimak baik-baik, jangan sampai ketinggalan informasinya. Pertama, Program Keluarga Harapan, PKH. PKH kembali dicairkan untuk berbagai kategori. Mulai dari ibu hamil, balita usia 0-6 tahun, lansia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas berat, hingga anak-anak sekolah dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Nominal bantuannya tentu berbeda-beda sesuai dengan komponen masing-masing keluarga. Pastikan dicek melalui buku tabungan atau ATM di Bank Himbara, yaitu BRI, BNI, Mandiri, maupun BTN. Kedua, bantuan pangan non-tunai, BPNT, atau kartu sembako. Untuk penerima BPNT, saldo sudah mulai masuk dan bisa dibelanjakan melalui e-warung atau agen yang sudah ditunjuk. Bantuan ini biasanya berupa saldo senilai Rp200.000 setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, seperti beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Ketiga, bantuan langsung tunai dana desa, BLTDD. Beberapa desa sudah menyalurkan BLT tahap bulan September. Jadi bagi keluarga penerima manfaat di tingkat desa, segera konfirmasi ke kantor desa atau cek informasi dari perangkat desa setempat. BLT dana desa ini diberikan untuk membantu meringankan kebutuhan hidup sehari-hari, terutama bagi keluarga yang masuk kategori miskin dan rentan. Keempat, bansos pangan beras 10 kg. Selain bantuan tunai, ada juga bansos beras 10 kg yang disalurkan melalui Bulog. Beberapa wilayah sudah menerima distribusi langsung, baik diambil melalui kantor desa, kantor kelurahan, atau diantar ke rumah masing-masing penerima. Nah, sobat semua, itu tadi beberapa bantuan sosial yang cair di tanggal 27 September 2025 ini. Jangan lupa untuk selalu mengecek status bantuan melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos atau langsung menanyakan ke pihak desa dan kelurahan, agar tidak ketinggalan informasi. Semoga bantuan teman-teman semua yang belum cair segera cair. Jangan lupa cek kartu KKS secara berkala agar bantuannya tidak hangus. Like postingan ini agar saya tetap semangat menginformasikan update pencairan seputar bansos. Pesan pentingnya, gunakanlah bantuan ini dengan bijak. Prioritaskan untuk kebutuhan pokok keluarga, pendidikan anak, serta kesehatan. Semoga bansos ini benar-benar bermanfaat dan bisa meringankan beban kita di tengah kebutuhan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung channel Info Bansos terkini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya channel ini bisa terus memberikan update terbaru untuk sobat semua. Sampai jumpa di video berikutnya. PIP 2025 cair bulan ini. Simak cara mengecek penerima dan jumlah bantuan. Sahabat Bansos. Pemerintah melalui Kemendikbudristek kembali menyalurkan dana program Indonesia Pintar, PIP, untuk September 2025. Bagi siswa dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang telah berfungsi, inilah saatnya memeriksa apakah Anda termasuk penerima dan berapa nominal bantuan yang akan diterima. Apa itu PIP dan siapa yang berhak? PIP adalah bantuan pendidikan tunai dari pemerintah untuk siswa dari keluarga kurang mampu, agar tetap dapat melanjutkan sekolah tanpa hambatan biaya. Penerima PIP harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, atau memenuhi kriteria sosial ekonomi lainnya. Namanya tercantum dalam SK pemberian PIP. Memiliki rekening bank penyalur yang aktif. Data NIS dan NIK sudah sesuai serta valid. Kapan PIP September 2025 cair?
PIP tahap 2 untuk periode Mei-September 2025 mulai dicairkan secara bertahap bulan ini. Siswa yang sudah aktivasi rekening dan masuk SK pemberian otomatis menerima dana sesuai jadwal pencairan. Cara mengecek penerima PIP 2025. Buka situs resmi PIP di pip.kemdikbud.go.id. Pilih menu, cari penerima PIP. Masukkan NIS dan NIK. Masukkan kode verifikasi, CAPTCA. Klik cek penerima PIP. Hasil pencarian akan menampilkan status penerimaan, jumlah bantuan, jenjang pendidikan, dan keterangan pencairan. Besaran bantuan PIP 2025. SD Mi sederajat, sekitar Rp450.000 per tahun untuk kelas 1-5, dan sekitar Rp225.000 untuk kelas 6. SMP MTS sederajat, sekitar Rp750.000 per tahun untuk kelas 7-8, dan sekitar Rp375.000 untuk kelas 9. SMA SMK MA sederajat, sekitar Rp1.000.000 per tahun untuk kelas 10-11, dan sedikit lebih kecil untuk kelas akhir. Tips agar pencairan lancar. Pastikan rekening bank penyalur sudah aktif dan sesuai data sekolah. Periksa kembali NIS dan NIK agar sama tetap dengan dokumen resmi. Jika status belum masuk SK pemberian atau belum muncul di situs, segera koordinasi dengan pihak sekolah atau dinas pendidikan. Lakukan pengecekan secara berkala agar tidak ketinggalan jadwal pencairan. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda bisa mengetahui status penerimaan PIP 2025 dan jumlah bantuan yang diterima. Gunakan bantuan ini dengan bijak untuk mendukung kebutuhan pendidikan. Kita akan membahas panduan lengkap cara daftar PIP secara online tahun 2025, agar pengajuan kamu dijamin berhasil. Simak sampai tuntas, jangan di-skip, biar gak ketinggalan info penting. Apa itu Program Indonesia Pintar, PIP? Program Indonesia Pintar adalah bantuan tunai pendidikan dari pemerintah untuk siswa usia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga kurang mampu atau rentan miskin. Dana ini digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti buku, seragam, uang saku, dan transportasi. Siapa yang bisa daftar? Penerima prioritas PIP adalah siswa yang terdaftar di DTKS, pemegang KIP atau KKS, anak yatim piatu, korban bencana, disabilitas, peserta PKH, atau siswa rentan putus sekolah. Kalau belum punya KIP, bisa diganti dengan surat keterangan tidak mampu, SKTM, dari RT RW. Dokumen yang dibutuhkan. Siapkan dokumen berikut, KIP atau KKS, atau SKTM. Kartu keluarga, KK, KTP orang tua wali. NIS dan NIK siswa. Akta kelahiran ngerapor, jika diminta. Langkah-langkah daftar PIP online. 1. Pastikan siswa terdaftar di Dapodik melalui sekolah. 2. Buka situs PIP Kemdikbud.go.id atau aplikasi cek bansos. 3. Pilih menu, usulan PIP, atau daftar, isi formulir, dan unggah dokumen. 4. Orang tua juga bisa mendaftar lewat aplikasi cek bansos di Play Store. 5. Tunggu proses verifikasi dari sekolah dan dinas pendidikan. Jadwal pengusulan pencairan. Pendaftaran dibuka 2 kali setahun, sekitar akhir Januari dan akhir Agustus. Dana disalurkan dalam 3 termin, termin I, Februari, April. Termin 2, Mei, September. Termin 3, Oktober, Desember. Besaran bantuan berdasarkan jenjang pendidikan. Jumlah bantuan per tahun. SD, Mi paket A Rp450.000, kelas 6, Rp225.000. SMP, MTS paket B Rp750.000, kelas 9, Rp375.000. SMA, SMK paket C Rp1.800.000, kelas 12, Rp900.000. Catatan, jika siswa di tahun terakhir, bantuan hanya untuk 1 semester. Cara cek status penerima PIP. 1. Buka situs PIP Kemdikbud.go.id. 2. Masukkan NIS, NIK, dan kode CAPTCA. 3. Klik cek penerima PIP. Jika muncul, SK nominasi harus aktivasi rekening simpel. SK pemberian dana siap dicairkan.
Bisa juga tanya langsung ke pihak sekolah untuk info lebih jelas. Cara mencairkan dana PIP. 1. Datang ke bank penyalur, seperti BRI, BNI, atau BSI. 2. Bawa SK dari sekolah, KIP atau bukti dari situs, KK, KTP orang tua, buku tabungan. 3. Jika belum punya tabungan simpel, bisa buat langsung di bank. Tips supaya pengajuan diterima. Pastikan data di Dapodik valid. Gunakan koneksi internet stabil saat daftar. Periksa kembali data sebelum klik kirim. Jangan telat daftar. Ikuti terus update dari akun resmi atau channel ini. Itulah panduan lengkap daftar PIP online tahun 2025 dari channel Info Bansos terkini. Semoga bermanfaat dan membantu kamu atau keluarga mendapatkan bantuan pendidikan yang layak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan info penting lainnya seputar Bansos. Jadwal Bansos BPNT September 2025, cek infonya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share agar tidak ketinggalan informasi terkini seputar bantuan sosial dari pemerintah. Jangan skip berita penting menjelang bulan September 2025, pencairan berbagai program bantuan sosial, Bansos, kembali menjadi perhatian masyarakat khususnya mereka termasuk dalam keluarga penerima manfaat, KPM. Salah satu bansos yang akan dicairkan kembali pada September 2025 yakni program bantuan pangan non-tunai, BPNT. Sebagai salah satu bentuk bantuan sosial, bansos, yang diberikan pemerintah, BPNT hadir untuk membantu keluarga penerima manfaat, KPM, dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Melalui program bantuan ini, masyarakat yang terdaftar dapat memperoleh berupa saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli sembako berupa beras, telur, minyak, hingga kebutuhan lainnya. Menjelang penyaluran periode September 2025, banyak penerima mulai mencari informasi mengenai jadwal pencairan, cara cek status penerima, hingga besaran bantuan yang akan diterima. Informasi ini penting agar setiap KPM memastikan haknya tetap tersalurkan tepat waktu sesuai kebijakan pemerintah. Jadwal Bansos BPNT September 2025. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui Detikcom, saat ini pencairan Bansos BPNT masih memasuki pencairan tahap 3 di mana sudah berlangsung sejak Juli hingga Agustus 2025. Selain itu, pemerintah juga tidak memberikan tanggal pasti terkait jadwal pencairan Bansos BPNT untuk bulan September 2025. Dengan demikian, KPM diharapkan untuk terus mengumpulkan informasi resmi dari Kemensos secara berkala agar tidak ketinggalan informasi. Adapun jadwal pencairan Bansos BPNT 2025 adalah sebagai berikut. Tahap 1, Januari-Maret 2025. Tahap 2, April-Juni 2025. Tahap 3, Juli-September 2025. Tahap 4, Oktober-Desember 2025. Cara cek penerima Bansos BPNT 2025. Untuk memastikan apakah nama Anda termasuk dalam daftar penerima Bansos BPNT bulan September 2025, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara online melalui situs resmi milik Kementerian Sosial, Kemensos, dan juga aplikasi Cek Bansos. Pengecekan ini memudahkan KPM agar tidak perlu datang langsung ke kantor desa atau kelurahan hanya untuk memastikan status penerimaan Bansos. Berikut adalah cara cek penerima Bansos BPNT 2025. Cara cek penerima Bansos BPNT 2025 melalui website Kemensos. Buka website resmi Cek Bansos Kemensos melalui link berikut https://cekbansos.kemensos.go.id/. Masukkan data lengkap seperti provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa tempat tinggal Anda. Masukkan nama lengkap sesuai dengan data yang tertera di KTP. Masukkan kode CAPTCHA yang ditampilkan dengan benar. Klik Cari Data. Jika NIK Anda terdaftar sebagai penerima Bansos, tabel akan menunjukkan status penerima, keterangan, dan periode pemberian bantuan. Sebaliknya, jika NIK Anda tidak termasuk sebagai daftar penerima Bansos, akan muncul keterangan, tidak ada peserta PM. Cara cek penerima Bansos BPNT 2025 melalui aplikasi Cek Bansos. Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store. Daftar atau login menggunakan NIK Anda. Pilih menu, Cek Bansos, dan masukkan data yang diperlukan. Informasi mengenai status penerimaan BPNT akan ditampilkan di aplikasi. Besaran bantuan BPNT 2025. Pada tahun 2025, pemerintah masih menyalurkan BPNT dengan nominal yang relatif sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Setiap keluarga penerima manfaat, KPM, menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan.
Dana ini akan ditransfer secara langsung ke rekening Bank Himbara milik penerima. Meskipun jadwal pencairan tidak selalu diumumkan secara pasti, KPM dianjurkan untuk rutin menyelenggarakan informasi resmi dari Kemensos dan melakukan pengecekan status penerimaan melalui website atau aplikasi Cek Bansos. Dengan begitu, hak bantuan dapat diterima tepat waktu dan benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan keluarga. Itulah informasi mengenai info Bansos BPNT September, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sekian. Hati-hati dicoret. Ini daftar penerima Bansos PKH BPNT yang masih aman. Pemerintah melalui Kementerian Sosial, Kemensos, memastikan bahwa penyaluran program Keluarga Harapan, PKH, dan bantuan pangan non-tunai, BPNT, untuk tahap ketiga akan segera dilakukan, mencakup alokasi untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2025. Pihak Kemensos menekankan bahwa tidak semua yang menerima bantuan pada tahap kedua otomatis akan kembali menerima di tahap ketiga. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa data para penerima bantuan sosial selalu diperbarui secara aktif berdasarkan hasil pemutakhiran data dan perkembangan tingkat kesejahteraan. Kategori penerima tahap 3. Menurut penjelasan dari Kemensos, terdapat dua kategori utama penerima yang dipastikan akan menerima bantuan pada tahap ketiga ini, KPM yang terdaftar di desil 1 hingga 5. Kategori ini dianggap paling memenuhi syarat karena terdiri dari kelompok masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan paling rendah. Peserta PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, yang masih aktif. Apabila status kepesertaan PBIJK tidak aktif, maka peluang untuk menerima bantuan sosial tahap ketiga akan terhapus secara otomatis. KPM yang berada di desil 6-10 masih memiliki kesempatan jika mereka melakukan pembaruan data melalui aplikasi Cek Bansos. Proses pembaruan data ini akan diverifikasi kembali oleh Dinas Sosial setempat dan Badan Pusat Statistik, BPS, sebelum hasil akhir ditentukan. Peringatan untuk penerima. Kemensos juga menekankan agar KPM berhati-hati saat melakukan pembaruan data. Apabila mereka sudah masuk dalam desil 15, tidak perlu lagi mengajukan pembaruan karena status mereka sudah dianggap aman. Sebaliknya, bagi KPM yang merasa layak namun masuk dalam desil 6-10, pembaruan data menjadi langkah penting agar tetap berpeluang untuk terdaftar sebagai penerima. Penyaluran melalui kartu KKS. Selain itu, pemerintah juga beralih dari penyaluran melalui kantor pos ke sistem perbankan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera, KKS. Tujuan dari perubahan ini agar penyaluran lebih cepat, transparan, dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam distribusi. Saat ini, proses pencetakan dan distribusi kartu KKS masih berlangsung agar 3,6 juta KPM benar-benar mendapatkan hak mereka. Beberapa daerah bahkan telah menetapkan jadwal distribusi resmi. Salah satunya di wilayah Sumatera Barat yang akan berlangsung hingga 3 September 2025. Kemensos mengingatkan KPM untuk terus memantau informasi terbaru melalui aplikasi Cek Bansos, kantor desa, ataupun dinas sosial setempat. Dengan cara ini, masyarakat tidak terjebak pada informasi yang bercampur aduk atau hoaks terkait bantuan sosial. Nah, alhamdulillah malam ini juga kami sudah mendapatkan arahan dari Presiden ya bersama dengan Kementerian Keuangan untuk dilakukan koordinasi lebih lanjut tentang bansos-bansos yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Kementerian Sosial. Prinsipnya tidak ada bansos yang dikurangi. Bahkan dalam kesempatan-kesempatan tertentu Presiden menambah bansos itu. Yang diutamakan tentu adalah mereka yang benar-benar berhak. Itu saya kira